Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianti Diah dengan NIM K7119090 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi. Daripada lama-lama, langsung aja yuk saya menjelaskan. Nah, apa sih getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara beraturan melalui titik keseimbangan. Nah, ciri utamanya getaran itu memiliki amplitudo. Amplitudo adalah simpangan getaran yang paling besar atau simpangan terjauh yang dicapai oleh benda yang bergetar diukur dari titik seimbangnya. Nah, contohnya ada gambar di samping nih. Ketika A digetarkan, maka A akan melalui O, B, lalu kembali ke O dan kembali ke A. Itulah yang disebut dengan amplitudo. Kemudian ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Satuan waktunya adalah sekon ya. Kemudian adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi selama satu sekon. Satuan waktunya adalah hertz atau biasanya ditulisnya Hz gitu. Nah, berikut ini adalah rumus dari frekuensi dan juga periode. Disimak baik-baik ya. Nah, kemudian ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat pada satu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gelombang itu terdiri dari dua, yaitu gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Nah, di sebelah kanan ada rumus gelombang. Penjelasannya ada di sebelah kiri ya, ada periode gelombang, ada frekuensi gelombang, ada cepat rambat gelombang, dan juga ada panjang gelombang. Nah, berikut ada macam-macam gelombang. Yang pertama ada menurut arah getar. Menurut arah getarnya, gelombang itu dibagi jadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang dalam arah osilasinya, yakni secara paralel atau bertepatan dengan arah rambatnya. Kemudian ada gelombang menurut amplitudo dan fasenya, yaitu dibagi jadi dua juga, yaitu gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Yang dapat disingkat, gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang, sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya tidak sama di setiap titik gelombangnya. Nah, selanjutnya ada gelombang menurut medium perantaranya, dibagi jadi dua juga, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh dari gelombang elektromagnetik itu ada cahaya sinar matahari, kemudian sinar UV, dan juga sinar tampak. Nah, kemudian ada bunyi atau gelombang bunyi, hal yang sudah sering banget kita dengar. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu, berarti termasuk dalam gelombang mekanik, kemudian juga digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi tiga, ada infrasonik, ada audiosonik, dan juga ada ultrasonik. Infrasonik adalah gelombang yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz, kemudian audiosonik adalah gelombang yang memiliki frekuensi di antara 20 hingga 20.000 Hz, kemudian ultrasonik adalah gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Untuk gelombang yang infrasonik itu biasanya yang bisa mendengarkan ada hiu, kemudian audiosonik itu adalah kita sebagai manusia, dan juga untuk ultrasonik itu ada kelelawar dan juga ada lumba-lumba. Nah, selanjutnya ada karakteristik bunyi, yaitu ada nada, ada desah, ada warna bunyi, dan juga ada dentum. Nada adalah bunyi yang frekuensinya beraturan, desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak beraturan, kemudian ada warna bunyi, yaitu frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda, kemudian ada dentum, yaitu bunyi yang memiliki amplitudo sangat besar dan terdengar seperti suara yang mendadak. Nah, lalu ada syarat terjadinya bunyi, yaitu terdapat benda yang bergetar atau sumber bunyi, kemudian terdapat medium perambatannya, dan juga terdapat penerima yang menerima dari sumber bunyi. Nah, kemudian ada sifat gelombang bunyi.
Gelombang bunyi itu memerlukan medium untuk perambatannya, makanya disebut sebagai gelombang mekanik. Kemudian ada pemantulan gelombang bunyi yang dibagi jadi tiga. Ada bunyi pantul, ada gaung, dan juga ada gema. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat memperkuat bunyi asli. Kemudian ada gaung, yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Dan juga ada gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, biasanya kita sulit membedakan ya antara gaung dan gema. Jadi di sebelah kanan sudah ada pembeda antara gaung dan gema. Nah, gaung itu biasanya ketika kita berteriak di pinggir tebing, itu biasanya gaung. Jadi ada bunyi setelahnya. Sedangkan gema adalah kalau kita berteriak di dalam goa, jadi ada bunyi pantul setelahnya. Itu pembedanya. Nah, kemudian ada sifat gelombang bunyi lainnya, ada pembiasan gelombang bunyi, ada difraksi gelombang bunyi, ada interferensi gelombang bunyi, dan bunyi yang dapat beresonansi. Nah, ini sudah saya jelaskan secara rinci di PPT, bisa dibaca dan dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi akan bergantung dengan medium tempat merambatnya. Cepat rambat bunyi jauh lebih kecil daripada cepat rambatnya cahaya. Gelombang bunyi merambat dengan kecepatan 330 meter per sekon hingga 5.400 meter per sekon. Nah, di bagian bawah sudah ada rumus cepat rambat bunyi. Ada V sama dengan S per T, di bawahnya sudah ada keterangannya. Dan juga apabila dihubungkan dengan gelombang bunyi, maka V sama dengan F kali lambda. Di bawahnya juga sudah ada keterangannya. Nah, selanjutnya ada cepat rambat bunyi melalui zat padat. Di sini rumusnya ada V sama dengan akar dari modulus yang per rho, di mana modulus yang merupakan ukuran kekuatan suatu bahan zat padat. Nah, di sini sudah saya berikan sedikit contoh dari nilai modulus yang zat padat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada cepat rambat bunyi melalui zat cair, di mana rumusnya ada V sama dengan akar modulus bulk per rho, di mana modulus bulk adalah kecenderungan suatu benda berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Nah, di bawah ini saya sudah memberikan sedikit contoh dari perbedaan modulus bulk setiap zat cair. Nah, kemudian ada cepat rambat bunyi melalui zat gas. Di bawah ini sudah saya berikan rumus beserta keterangannya. Kemudian di sini ada konstanta Laplace, yaitu konstanta untuk gas monoatomik. Ada penjelasannya di sebagian kanannya. Nah, kemudian ada efek Doppler, yaitu efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Nah, di bawah ini sudah ada rumusnya dan di sebelah kiri sudah ada penjelasannya. Nah, contoh dari efek Doppler ini biasanya apabila kita berdiri di suatu tepi jalan, kemudian dari arah kejauhan itu kita sudah dapat mendengar suara sirine ambulan misalnya. Nah, kemudian semakin lama ambulan itu semakin mendekat, maka suaranya akan semakin keras. Kemudian apabila ambulannya sudah lewat dan menjauh, maka suaranya akan kembali kecil kembali. Nah, ini masih sama dengan slide sebelumnya, masih berkaitan dengan rumus efek Doppler. Di rumus efek Doppler ada plus minus, yaitu bisa positif ataupun negatif. Ini akan disesuaikan dengan pendengar dan juga sumber suaranya. Nah, selanjutnya ada resonansi bunyi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain yang ada di sekitarnya dan memiliki frekuensi yang sama dengan benda tersebut. Nah, di bawah ini sudah ada rumus dari resonansi bunyi di bagian kiri dan juga ada rumus resonansi pada tabung air di bagian kanan. Keduanya juga sudah ada keterangannya. Nah, kemudian ada resonansi bunyi. Satu bisa dituliskan dalam sejumlah struktur Lewis yang dinamakan dengan struktur resonan. Nah, tapi tidak satupun struktur Lewis ini melambangkan format asli molekul yang bersangkutan. Yang kedua, di antara struktur-struktur yang saling beresonansi bukanlah isomer. Kemudian yang ketiga, masing-masing struktur-struktur Lewis mesti punya sejumlah elektron valensi dan elektron tidak berpasangan yang sama. Kemudian yang nomor 4, ikatan yang punya orde ikatan yang bertolak belakang pada setiap struktur tidak punya panjang ikatan yang khas. Dan yang nomor 5 ada struktur yang sebetulnya punya energi yang lebih rendah dikomparasikan energi setiap struktur resonan. Nah, lalu ada syarat terjadinya resonansi bunyi.
Yang pertama, terdapat sebuah sumber bunyi, kemudian terdapat sebuah medium perantara untuk merambat, lalu terdapat penerima bunyi, dan juga terdapat frekuensi sumber bunyi yang sama dengan frekuensi alamiah benda yang mempunyai frekuensi yang sama. Nah, peristiwa resonansi bunyi itu juga memiliki manfaat bagi kita. Resonansi dapat menghasilkan bunyi pada perangkat musik. Jadi, pada perangkat musik gitar, biola, gamelan, kemudian ada musik klasik yaitu seruling, itu dapat menghasilkan suara dari adanya resonansi bunyi. Peristiwa resonansi bunyi juga dapat membantu kita sebagai manusia untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di telinga kita. Nah, selanjutnya ada dawai. Dawai atau tali merupakan salah satu sumber bunyi. Dawai yang digetarkan akan membentuk gelombang stasioner dan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda dan merambat ke segala arah. Nada yang dihasilkan ada nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Nah, di bawah ini sudah dijelaskan mengenai rumus dari dawai. Nah, di sini sudah ada nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Nah, masih berkaitan dengan slide sebelumnya, apabila kita membandingkan nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yaitu perbandingan frekuensi nada dasar dan nada-nada atas pada suatu dawai yang keduanya ujungnya terikat merupakan bilangan bulat positif. Nah, dapat disimpulkan apabila jumlah perut sama dengan N plus 1, kemudian nada yang kedua adalah jumlah simpul sama dengan N plus 2, dan yang ketiga ada jumlah simpul sama dengan jumlah perut plus 1. Nah, materi selanjutnya ada pipa organa. Pipa organa itu dibagi jadi dua, ada pipa organa terbuka dan juga pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka adalah tabung pipa yang berisi udara dengan kedua ujung yang terbuka. Kemudian ada pipa organa tertutup, yaitu tabung pipa yang berisi udara dengan salah satu ujungnya tertutup. Nah, di bagian bawah ini sudah ada rumus dari pipa organa terbuka. Nah, masih berkaitan dengan slide sebelumnya, di sini masih membahas tentang rumus dari pipa organa. Besar frekuensi yang dihasilkan, ini sudah dijelaskan rumusnya. Kemudian dari persamaan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa perbandingan nada yang dihasilkan oleh pipa organa terbuka F0 banding F1 dibanding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Nah, di bawah ini sudah saya berikan pipa organa tertutup, sudah ada rumus dan juga keterangannya. Nah, sama dengan pipa organa terbuka sebelumnya, dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan nada yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup adalah F0 dibandingkan F1 dibanding F2 sama dengan 1 dibanding 3 dibanding 5 dan seterusnya. Nah, kemudian ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah perbandingan daya rata-rata persatuan luas yang datang tegak lurus terhadap arah rambatan intensitas bunyi yang berasal dari sumber bunyi. Di bawah ini sudah ada rumus utama dari intensitas bunyi, yaitu I sama dengan P per A. Nah, kemudian, jika sebuah sumber bunyi yang menghasilkan daya sebesar P watt dan energi bunyi merambat secara merata ke segala arah, maka besar intensitas bunyi di suatu titik yang berjarak R dari sumber bunyi akan memiliki rumus seperti di bawah. Nah, rumus di bawah ini sama dengan rumus sebelumnya, di mana A sama dengan 4pi per R kuadrat. Nah, setelah itu ada jika suatu tempat terdapat N buah sumber bunyi yang sama dan memiliki intensitas I1 serta dibunyikan secara bersamaan, maka intensitas dari N buah menjadi, rumusnya ada di bawah seperti ini, IN sama dengan N kali I1. Di sebelahnya sudah ada keterangannya juga. Nah, kemudian ada intensitas bunyi, di mana intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi. Nah, rumusnya ada di bawah, di mana I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Di bagian kanannya juga sudah ada keterangannya. Nah, materi yang terakhir terdapat taraf intensitas bunyi, di mana taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran manusia, di mana I0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat.
Di bagian bawah juga sudah ada rumus dari taraf intensitas bunyi, kemudian di sebelah kanannya ada juga keterangannya. Nah, kemudian terdapat jika di suatu tempat terdapat sumber bunyi sebanyak N buah yang identik atau sama dengan sebuah sumber bunyi bertaraf intensitas TI1, maka taraf intensitas bunyi sejumlah N akan menjadi, nah rumusnya sudah ada di bawah, yaitu TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Di bagian kiri sudah ada penjelasannya juga. Nah, masih sama dengan slide sebelumnya yang masih membahas tentang rumus dari taraf intensitas bunyi. Sumber bunyi yang berjarak tertentu terhadap suatu titik atau tempat akan terdengar memiliki besar kecilnya taraf intensitas bunyi yang berbeda. Semakin jauh akan semakin kecil taraf intensitasnya. Nah, jika terdengar di suatu titik berjarak R1 dari sumber bunyi mempunyai taraf intensitas TI1. Sedangkan terdengar di titik berjarak R2 mempunyai taraf intensitas TI2. Maka dapat ditentukan dengan rumus, di sini rumusnya ada dua. Yang pertama TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2 atau TI2 sama dengan TI1 min 10 log R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, di bagian kanannya itu sudah ada keterangannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi getaran, gelombang, dan juga bunyi. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!